duduk nih. Gabung kok. Oh, duduk sana. Iwi Uci sama cerita nih, ada satu tetangga nih. Tapi om kok Bandung pun bagus le, beli di mana sih? Wah, ini Bando nih. Tadi saya beli di Yolan. Yolan tuh ada all shop. Dia tuh jual aksesoris begitu. Wih, bagus nih. Saya juga mau beli ya nanti ya. Nanti kita pergi Yolan. Oke, nanti ajak-ajak ya. Omong-omong, ntar kamu cerita apa di saya? Wih, kau tahu tuh, satu tetangga yang baru pulang dari Bali tuh. Dia bicara pakai pakaian tuh terbuka sekali. Sarisi tuh macam tidak ada moral tuh, orang tua tidak aja kayaknya. Bagaimana? Sarisi sekali dia bicara berpakaian tuh. Menurut kau bagaimana? Jadi menurut kau dia salah begitu? Iya, terus menurut kau bagaimana? Begini Ika, kau tidak bisa menjudge seseorang tidak bermoral hanya karena cara berpakaiannya dia. Mungkin ajaran moral yang kau dapat dari lingkungan keluarga kau atau lingkungan sekitarnya kau belum tentu sama dengan ajaran moral yang dia dapat dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar dia. Mungkin ajaran yang kau dapat dari keluarga kau, seorang perempuan tuh harus berpakaian sopan, rapi, tertutup. Hal yang menurut kau baik belum tentu sepemahamannya dengan dia. Jadi, cara berpakaian bukan menjadi tolak ukur kau menentukan itu perempuan baik atau tidak. Oh begitu kak, berarti saya salah ya. Omong-omong soal moral nih, moral tuh itu apa sih? Kalian mau tahu lebih dalam tentang dasar-dasar pengertian moral? Simak video pembelajaran dari kelompok 1. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya sendiri yang akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu dasar-dasar pengertian moral. Saya akan menjelaskan tentang apa itu moral, apa itu etika, bagaimana sifat moral. Saya akan menjelaskan secara etimologis maupun terminologis dari berbagai sudut pandang para ahli. Baik, kita masuk pada pengertian moral. Secara etimologis, moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu KBBI pada tahun 1989, moral diartikan sebagai akhlak, budi pekerti atau susila. Secara terminologis, terdapat berbagai macam rumusan pengertian moral, yang kalau kita lihat dari substantif materialnya, sebenarnya tidak ada perbedaan. Namun pada bentuk formalnya terdapat perbedaan. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan berbagai rumusan pengertian moral dari sudut pandang para ahli. Nah, di sini saya ingin memberitahukan kepada teman-teman bahwa saat saya menjelaskan rumusan-rumusan pengertian moral, teman-teman harus mencari kata kunci dari definisi tersebut dan mengingat agar teman-teman bisa menemukan perbedaan-perbedaan dari bentuk-bentuk formal dari rumusan-rumusan pengertian moral tersebut. Nah, rumusan pengertian moral yang pertama di sini ada dari Wijaya pada tahun 1985. Dia mengatakan bahwa moral adalah ajaran baik dan buruk tentang perbuatan atau kelakuan. Di situ teman-teman bisa menggarisbawahi kata kunci dari rumusan pengertian yang disampaikan oleh Wijaya, yaitu ajaran baik dan buruk. Kemudian selanjutnya ada dari Siwila Huki, sebagaimana dikutip oleh Bambang Darusu pada tahun 1986. Dia merumuskan pengertian moral secara lebih komprehensif. Nah, rumusan formalnya itu adalah yang pertama, dia mengatakan bahwa moral sebagai seperangkat ide-ide tentang tingkah laku hidup dengan warna dasar tertentu yang dipegang oleh sekelompok manusia di dalam lingkungan tertentu. Yang kedua, dia mengatakan bahwa moral adalah ajaran tentang tingkah laku hidup yang baik berdasarkan pandangan atau agama tertentu. Yang ketiga, dia mengatakan bahwa moral sebagai tingkah laku hidup manusia yang mendasar pada kesadaran bahwa ia terikat oleh keharusan untuk mencapai yang baik sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungannya. Dari ketiga rumusan pengertian moral yang sudah saya bacakan tadi, yang dikemukakan oleh Wila Huki, dapat kita simpulkan bahwa substantif materialnya tidak berbeda, bukan? Yaitu masih tentang tingkah laku
Namun, kalau kita lihat dari bentuk formal ketiga poin di atas, maka kita akan menemukan sebuah perbedaan. Kalau teman-teman mencatat atau menemukan kata kunci dari ketiga poin di atas, poin 1 dan 2, si Wilahuki ini masih menyimpulkan bahwa moral itu masih berupa ajaran atau ide-ide. Namun pada poin ketiga, Wilahuki mengatakan bahwa moral sudah berupa sebuah tingkah laku. Namun sebenarnya tidak salah. Ketiga batasan itu tidak salah. Sebab dalam pembicaraan sehari-hari, moral sering masih sebagai sebuah seperangkat ide, nilai, ajaran, prinsip atau norma. Akan tetapi, lebih konkret dari itu, moral juga sering dimaksudkan sudah berupa sebuah tingkah laku, perbuatan, sikap, atau karakter yang didasarkan pada ajaran, nilai, dan prinsip atau norma. Ada pula sinonim dari kata moral, yaitu etika. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang etika. Etika sendiri, dia berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos, yang berarti kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, atau cara berpikir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 1989, etika diartikan sebagai, ada 3 pengertian dalam Kamus Bahasa Indonesia. Yang pertama, etika sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Dan yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Kembali lagi, di sini saya tekankan teman-teman harus mencari kata kunci dari setiap pengertian yang sudah saya bacakan tadi. Selanjutnya kita melihat arti etika menurut beberapa pandangan para ahli. Di sini ada menurut si Bertens pada tahun 1993, dia mengartikan nih, etika sejalan dengan yang diartikan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama, dia mengartikan etika sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Dengan kata lain kan, di sini etika diartikan sebagai sebuah sistem nilai yang dianut oleh masyarakat tertentu dan sangat-sangat mempengaruhi tingkah lakunya. Sebagai contoh, ada etika agama Hindu, etika agama Protestan, atau etika masyarakat Baduy dan sebagainya. Kedua, dia mengartikan etika sebagai kumpulan asas atau nilai moral atau yang biasa disebut kode etik. Teman-teman pernah dengar kan? Contohnya seperti kode etik kedokteran, kode etik jurnalis, dan sebagainya. Yang ketiga, dia mengartikan etika sebagai ilmu tentang tingkah laku yang baik dan buruk. Etika merupakan ilmu apabila asas-asas atau nilai-nilai etis yang berlaku begitu saja dalam masyarakat dijadikan sebagai bahan refleksi atau kajian secara sistematis dan metodis. Setelah 2 penjelasan mengenai pengertian etika dan moral, apakah menurut teman-teman etika dan moral itu sama? Sebenarnya secara etimologis, etika dan moral mempunyai pengertian yang sama, definisi yang sama, yaitu adat dan kebiasaan. Namun, menurut Magnus Suseno, dia mengatakan nih, etika harus dibedakan dengan ajaran moral. Moral dipandang sebagai ajaran-ajaran, wejangan-wejangan, khotbah-khotbah, atau patokan entah lisan maupun tertulis tentang bagaimana ia harus bertindak, tentang bagaimana ia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik. Biasanya sumber langsung ajaran-ajaran moral itu adalah seperti orang-orang dalam berbagai kedudukan, orang tua, guru, ataupun pemuka-pemuka agama. Kemudian sumber dasar ajaran-ajaran moral itu bisa terbentuk adalah yang pertama ada adat istiadat dan kebiasaan, yang kedua ada ajaran-ajaran agama, dan yang ketiga ada ideologi-ideologi tertentu. Sedangkan dia mengatakan bahwa etika itu bukan suatu sumber tambahan bagi ajaran moral, melainkan ia merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral.
etika adalah sebuah ilmu, bukan sebuah ajaran. Jadi di sini teman-teman bisa bedakan antara ilmu dan ajaran. Menurut Magnus Suseno, etika dan moral itu tidak bisa berada pada sebuah tingkatan yang sama. Yang mengatakan bagaimana kita harus hidup bukan etika, tapi moral. Nah, pendapat Magnus tentang etika itu tidak sama dengan ajaran moral didukung dengan pendapatnya Bertens, sebagaimana pada terminologi yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Di samping pada bagian lain juga ia mengatakan, Bertens mengatakan bahwa etika adalah ilmu. Etika adalah ilmu, harus digarisbawahi ya, tentang apa yang biasa dilakukan atau tentang ilmu tentang adat kebiasaan. Namun menurut Bertens, pengertian etika selain sebagai ilmu, dia juga mencakup moral, baik arti nilai-nilai moral, norma-norma moral, maupun kode etik. Adapun pendapat Magnus yang menyatakan etika sebagai filsafat juga sesuai dengan pandangan umum yang menempatkan etika sebagai salah satu dari 6 cabang filsafat, yakni yang pertama ada cabang metafisika, epistemologi, metodologi, logika, etika, dan estetika. Bahkan oleh filsuf besar Yunani yang sudah sangat terkenal dan pasti kita semua tahu, Aristoteles, dia mengatakan bahwa etika sudah digunakan dalam pengertian filsafat moral. Etika sebagai ilmu dibedakan lagi menjadi 3, yaitu ada etika deskriptif, etika normatif, dan metaetika. Etika deskriptif, yang pertama etika deskriptif, dia mempelajari tentang tingkah laku moral dalam arti luas, seperti adat kebiasaan, pandangan tentang baik dan buruk, perbuatan yang diwajibkan, diperbolehkan atau dilarang dalam suatu masyarakat, lingkungan budaya, atau periode sejarah. Sebagai contoh, pengenalan terhadap adat kawin lari di kalangan masyarakat Bali yang biasa disebut merangkat atau ngerorot. Di sini, etika deskriptif tugasnya hanya sebatas menggambarkan atau memperkenalkan dan sama sekali tidak ada hak untuk memberikan penilaian pada moral. Pada masa sekarang, objek kajian etika deskriptif lebih banyak dibicarakan oleh antropologi budaya, sejarah atau sosiologi. Karena sifatnya yang empiris, maka etika deskriptif lebih tepat dimasukkan ke dalam bahasa ilmu pengetahuan dan bukan filsafat. Yang kedua, ada etika normatif. Etika normatif bertujuan merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan dapat ditetapkan dalam perbuatan nyata. Berbeda dengan etika deskriptif, etika normatif tidak bersifat netral, melainkan memberikan penilaian terhadap tingkah laku moral berdasarkan norma-norma tertentu. Etika normatif tidak sekedar mendeskripsikan atau menggambarkan, melainkan bersifat perspektif atau memberi petunjuk mengenai mana yang baik atau tidak baik, mana yang boleh atau tidak bolehnya suatu perbuatan. Untuk itu, di dalamnya dikemukakan argumen-argumen atau diskusi-diskusi yang mendalam, dan etika normatif merupakan bagian penting dari etika. Yang ketiga, metaetika. Metaetika ini tidak membahas persoalan moral dalam arti baik atau buruknya suatu tingkah laku, melainkan dia membahas bahasa-bahasa moral, teman-teman. Sebagai contoh, jika suatu perbuatan dianggap baik, maka pertanyaannya, apakah arti baik dalam perbuatan itu? Apa ukuran atau syarat-syarat untuk disebut sebagai baik? Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam ini dapat juga dikemukakan secara kritis dan mendalam tentang makna dan ukuran adil, beradab, manusiawi, persatuan, kerakyatan, kebijaksanaan, keadilan, kesejahteraan, dan sebagainya. Metaetika seolah-olah bergerak pada taraf yang lebih tinggi daripada perilaku etis dengan bergerak pada taraf bahasa etis. Kita masuk pada bagian B, yaitu moralitas versus legalitas. Nah, pada pemahaman kali ini kita mengambil pandangan dari seorang ahli
yaitu Immanuel Kant, yang sudah sangat-sangat terkenal. Nah, pemahaman tentang moralitas yang didistingkan dengan legalitas ditemukan dalam filsafat moral Kant. Menurut pendapatnya si Immanuel Kant ini, moralitas adalah kesesuaian sikap dan perbuatan dengan norma atau hukum batiniah, yakni apa yang oleh Kant dipandang sebagai sebuah kewajiban. Sedangkan menurut dia, legalitas adalah kesesuaian sikap dan tindakan dengan hukum atau norma lahiriah belaka. Kata kuncinya ada di batiniah dan lahiriah. Kesesuaian ini belum bernilai moral sebab tidak didasari dorongan batin. Moralitas akan tercapai jika dalam menaati hukum lahiriah bukan karena takut pada akibat hukum lahiriah itu, melainkan karena menyadari bahwa taat pada hukum itu merupakan sebuah kewajiban. Kita bisa mengambil contoh dari contoh kecil, yaitu teman-teman menggunakan helm. Jika teman-teman menggunakan helm karena takut ditilang polisi, berarti itu belum bernilai sebuah moralitas. Namun ketika teman-teman menggunakan helm karena adalah memang sebuah kewajiban untuk keselamatan, maka itu yang bernilai moralitas. Dengan demikian, nilai moral baru akan ditemukan di dalam moralitas itu sendiri. Dorongan batin tidak dapat ditangkap dengan indera, sehingga orang tidak mungkin akan menilai atau memberi penilaian moral secara mutlak. Kant dengan tegas mengatakan bahwa hanya Tuhan yang mengetahui bahwa dorongan batin seseorang bernilai moral atau tidak. Nah, menurut Kant lagi nih, dia masih membedakan moralitas menjadi dua, yaitu ada moralitas heteronom dan moralitas otonom. Dalam moralitas heteronom, suatu kewajiban ditaati, tapi bukan karena kewajiban itu sendiri, melainkan karena sesuatu yang berasal dari luar kehendak orang itu sendiri. Misalnya, dia menaati kewajiban karena akan mendapatkan imbalan tertentu, atau hanya karena takut pada ancaman orang lain. Sedangkan pada moralitas otonom, kesadaran manusia akan kewajibannya itu yang harus ditaati sebagai sesuatu yang ia kehendaki sendiri, karena diyakini sebagai hal yang baik. Dalam hal ini, seorang yang mematuhi hukum lahiriah adalah bukan karena takut pada sanksi, akan tetapi sebagai kewajibannya sendiri, karena mengandung nilai kebaikan. Seperti contoh yang kita ambil tadi tentang menggunakan helm karena takut ditilang, atau memang menggunakan helm karena sudah kewajibannya seperti itu. Nah, prinsip moral seperti yang sudah kita bahas tadi, yang mematuhi hukum lahiriah bukan karena sanksi, tapi melainkan memang kewajiban dia menaati hukum tersebut, biasa disebut dengan otonomi moral, yang merupakan prinsip tertinggi dari sebuah moralitas. Jika dihubungkan dengan teori perkembangan penalaran moral oleh Kohlberg, kesesuaian sikap dan tindakan semacam ini sudah memasuki tahap perkembangan yang keenam, atau tahap tertinggi, yakni orientasi prinsip etika universal. Nah, pada bagian lain, Kant juga mengemukakan bahwa ada dua prinsip yang mendasari tindakan manusia itu sendiri. Yang pertama ada maksim, yang kedua ada kaidah objektif. Maksim adalah prinsip yang berlaku secara subjektif, yang dasarnya adalah pandangan subjektif dan menjadikannya sebagai dasar seorang manusia itu bertindak. Meskipun memiliki budi, akan tetapi manusia sebagai subjek adalah makhluk yang tidak sempurna, bukan? Yang juga memiliki nafsu, emosi, selera, dan lain-lain. Oleh karena itu, manusia memerlukan prinsip lain selain maksim, yang akan memberinya pedoman dan menjamin adanya tertib hukum di dalam dirinya sendiri, yakni kaidah objektif. Kaidah ini tidak dicampuri pertimbangan untung atau rugi, menyenangkan atau menyusahkan.
Dalam kaidah objektif tersebut terkandung suatu perintah atau imperatif yang wajib dilaksanakan yang disebut imperatif kategoris. Imperatif kategoris adalah perintah mutlak, berlaku umum, serta tidak berhubungan dengan suatu tujuan yang ingin dicapai atau tanpa syarat apapun. Imperatif kategoris ini memberikan perintah yang harus dilaksanakan sebagai suatu kewajiban. Menurut Kant, kewajiban itu merupakan landasan yang paling utama dari tindakan moral. Suatu perbuatan akan mempunyai nilai moral apabila hanya dilakukan demi kewajiban itu sendiri. Di samping imperatif kategoris, juga dikenal dengan apa yang dinamakan imperatif hipotesis, yaitu perintah bersyarat. Garis bawah, perintah bersyarat yang dilakukan karena dipenuhinya syarat-syarat untuk mencapai tujuan tertentu sebagaimana yang dikemukakan oleh Kant. Maka dari itu, berlakunya suatu prinsip atau ajaran bahwa nilai suatu perbuatan itu sangat tergantung pada niatnya. Jika niatnya baik, maka perbuatan itu bernilai kebaikan. Perbuatan yang dimaksud di sini sudah tentu perbuatan yang baik, bukan perbuatan yang buruk. Dengan demikian, niat yang baik tidak berlaku untuk perbuatan yang jelek. Misalnya, perbuatan mencuri yang didasari untuk memperoleh uang guna disumbangkan bagi orang-orang yang sangat memerlukan. Prinsip atau ajaran tersebut lebih ditujukan pada suatu perbuatan yang tampaknya baik akan tetapi didasari oleh niat yang baik. Misalnya, seseorang membagikan sejumlah bantuan kepada orang miskin dengan niat agar memperoleh pujian dari masyarakat. Nah, niat yang baik itu tidak lain adalah ikhlas, yakni perbuatan yang semata-mata ditujukan untuk memperoleh keridhaan atau perkenaan Tuhan. Sementara itu, dalam etika Jawa nih juga dikenal adanya ajaran sepiing pamrih, yang dimaksudkan adalah niat yang bebas dari motif-motif kepentingan pribadi dalam melaksanakan sesuatu bagi kepentingan orang lain atau kepentingan umum. Selanjutnya kita masuk ke sifat moral. Di situ ada perspektif objektivitis versus relativistik. Dan yang ketiga ada sifat moral, yaitu melalui perspektif objektivistik ataupun perspektif relativistik. Dalam kajian tentang moral nih, terdapat perbedaan pandangan yang menyangkut pertanyaan, apakah moral itu bersifat objektivistik atau relativistik? Pertanyaan yang hampir sama dengan apakah moral itu absolut atau relatif, universal atau kontekstual, kultural, situasional, atau bahkan individual. Mari kita bahas menurut perspektif objektivistik ini. Dia mengatakan bahwa baik dan buruk itu pasti atau tidak berubah. Suatu perilaku yang dianggap baik akan tetap baik. Begitu pula sebaliknya, sesuatu yang dianggap buruk akan tetap buruk. Bukan kadang baik, kadang buruk, itu tidak sejalan dengan perspektifnya tersebut. Senada dengan perspektif objektivitis, pandangan objektivistik juga adalah pandangan yang absolut yang menganggap bahwa baik dan buruk itu bersifat mutlak, sepenuhnya atau tanpa syarat. Menurut pandangan ini, perbuatan mencuri itu sepenuhnya tidak baik, sehingga orang-orang tidak boleh mengatakan bahwa mencuri itu bukan hal yang jelek. Demikian pula halnya dengan pandangan yang universal. Prinsip-prinsip moral itu sifatnya berlaku di mana saja dan kapan saja. Sebaliknya, kita bicara dengan perspektif relativistik yang mengatakan bahwa persoalan moralitas itu sifatnya relatif. Baik dan buruknya suatu perilaku itu bersifat tergantung dalam arti konteksnya, kulturalnya, situasinya, atau bahkan tergantung pada masing-masing individu. Dari dimensi ruang, apa yang dianggap baik oleh seseorang di lingkungan masyarakat tertentu belum tentu dianggap baik oleh masyarakat lain.
Nah, dalam dimensi waktu pun, apa yang dianggap baik di masa sekarang belum tentu dianggap baik pada masa-masa lalu. Salah satu kelemahan tentang literatur moral atau etika, terutama yang bersumber dari literatur barat, adalah kurang adanya klarifikasi moral. Etika pada umumnya tidak membedakan secara jelas antara kesusilaan dan kesopanan. Dua pandangan yang saling dipertentangkan itu sesungguhnya dapat diterima semua dalam arti ada prinsip-prinsip etik atau moral yang bersifat objektivistik, universal, dan ada pula yang bersifat etika atau moral yang sifatnya relativistik, kontekstual. Prinsip-prinsip moral yang bersifat objektivistik universal yang dimaksud adalah prinsip-prinsip moral secara objektif dapat diterima oleh siapapun, dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Sebagai contoh, ada sifat atau sikap kejujuran, kemanusiaan, kemerdekaan, tanggung jawab, keikhlasan, ketulusan, persaudaraan, keadilan, lain-lain. Nah, sedangkan prinsip moral yang bersifat relativistik kontekstual sifatnya tergantung dengan konteks, misalnya tergantung pada kebudayaan atau kultur sehingga bersifat kultural. Seterusnya, sifat relativistik kontekstual itu pengertiannya bisa berarti nasional, komunal, tradisional, situasional, kondisional, atau bahkan individual. Sebagai contoh, sikap kebangsaan, adab ketimuran, etika atau sopan santun orang Jawa atau Minangkabau, serta berbagai etika-etika yang diterapkan pada masyarakat itu. Bagaimana dikenal dalam kajian-kajian tentang macam-macam norma? Kan ada 4 macam norma. Yang pertama norma keagamaan, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, dan yang keempat ada norma hukum. Nah, norma kesusilaan ini, prinsip-prinsip etika dan moralnya itu lebih bersifat objektivistik universal, sedangkan norma kesopanan, prinsip-prinsip etiknya itu lebih bersifat relativistik kontekstual. Sejalan dengan hal ini, Wijaya pada tahun 1985 ia mengemukakan bahwa persoalan moral dihubungkan dengan etik, membicarakan tentang tata susila dan tata sopan santun. Tata susila mendorong seseorang untuk berbuat baik karena hati kecilnya mengatakan hal itu baik, yang dalam hal ini bersumber dari hati nuraninya, lepas dari hubungan dan pengaruh orang lain. Tata sopan santun mendorong untuk berbuat baik, terutama bersifat lahiriah, tidak bersumber dari hati nurani untuk sekedar menghargai orang lain dalam pergaulan. Dengan demikian, tata sopan santun lebih terkait dengan konteks lingkungan sosial, budaya, adat istiadat, dan sebagainya. Baik, kita masuk pada bagian keempat, yaitu moralitas objektivistik versus relativistik menurut perspektif historis. Nah, timbulnya perbedaan pandangan tentang sifat moral itu objektivistik atau relativistik tidak terlepas dari sejarah perkembangan intelektual barat yang kita ketahui dibagi menjadi 3 zaman, yaitu abad klasik, yang kedua abad pertengahan, dan yang ketiga adalah abad modern. Sejarah ide dunia barat ini dimulai sejak zaman Yunani kuno sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, dengan 3 ahli pikirnya yang sudah sangat besar dan sudah sangat terkenal, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Ketiga pemikir terbesar abad klasik tersebut berpandang bahwa prinsip-prinsip moral itu objektivistik, naturalistik, dan rasional. Maksudnya begini, meskipun bersifat objektivistik sebagaimana yang telah kita bahas tadi, akan tetapi moral itu merupakan bagian dari kehidupan duniawi dan dapat dipahami melalui proses penalaran atau penggunaan akal budi. Maka dari itu mereka menyimpulkan bahwa moral itu bersifat objektivistik, naturalistik, dan rasionalistik.
Nah, Socrates yang meninggal pada tahun 399 sebelum Masehi, meskipun dia tidak meninggalkan sebuah karya tulis, ia mengajarkan tentang adanya kebenaran yang bersifat mutlak. Untuk mempunyai pengetahuan yang objektif tentang kebenaran itu adalah sangat mungkin bagi seorang manusia melalui penalaran atau akal budi. Kemudian menurut Plato, pencipta istilah ide, ia mengatakan bahwa ide itu memiliki eksistensi yang nyata dan objektif. Pendapat ini sekaligus untuk menjaga kaum sofisme yang mengatakan bahwa tidak mungkin terdapat suatu pengetahuan dan juga moral yang bersifat objektif, sedangkan dunia itu sendiri terus-menerus berubah. Namun menurut Plato, pengetahuan maupun moral yang bersifat objektif itu sangat mungkin, meskipun tidak di dunia fisik. Ia mengemukakan bahwa adanya dunia-dunia, yaitu dunia fisik dan dunia ide. Dunia fisik itu terus berubah, sementara dunia ide, yaitu dunia cita-cita, adalah dunia yang abadi. Lagi pula, dunia ide itu lebih tinggi daripada dunia fisik, sebab dunia ide itu tidak rusak dan tidak berubah seiring perkembangannya waktu. Tidak seperti halnya dunia fisik. Bagi realisme Plato, dunia ide itu merupakan realitas yang sesungguhnya dan lebih nyata dibanding dengan dunia indrawi. Untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran atau realitis, yang lain tidak mungkin dicapai melalui pengalaman indera yang sifatnya terbatas. Hanya melalui akal budi atau penalaran saja sebagai kekuatan khas yang hanya dimiliki manusia, seseorang akan mampu memahami ide itu sendiri. Lalu sebagaimana halnya Plato, Aristoteles, teman-teman, dia adalah seorang penganut realisme yang metafisik. Namun terdapat perbedaan penting di antara keduanya. Nah, menurut Aristoteles ini, materi lebih pokok dibandingkan dengan bentuk. Dalam bukunya dikemukakan bahwa kebenaran merupakan tujuan yang ingin kita raih, dan untuk meraihnya itu melalui kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Lagi pula kebenaran itu sifatnya bertingkat, dalam arti bahwa ada jenis kebenaran yang lebih baik dari kebenaran-kebenaran lainnya. Namun, hal ini sekaligus menimbulkan sebuah pertanyaan, bukan? Apakah demikian tidak berarti bahwa kebenaran itu sifatnya relatif karena ada kebenaran-kebenaran lainnya? Pertanyaan lain yang dikemukakan juga adalah kebenaran yang ingin kita raih demi kebenaran yang lebih tinggi. Sekiranya ada, maka kebenaran tertinggi itulah yang merupakan bentuk kebenaran yang mutlak. Untuk itu, manusia perlu mempunyai pengetahuan tentang kebenaran itu guna menjadi acuan dalam perilaku hidupnya. Menurut Aristoteles, kebenaran yang mutlak itu adalah kebahagiaan dan berperilaku yang baik. Kebahagiaan itu adalah sesuatu yang tuntas dan merupakan tujuan akhir. Kita mencapai sesuatu itu demi kebahagiaan, bukan mencapai kebahagiaan demi sesuatu yang lain. Konsepsi Aristoteles tentang moralitas tersebut lebih duniawi, lebih empiris, atau lebih aktual dibandingkan konsepsinya si Plato. Menurut Aristoteles, hidup secara baik merupakan aktualisasi fungsi-fungsi moral yang khas dan insani. Dalam dunia intelektual, moralitas itu tampil dalam proses pencarian kebenaran. Selanjutnya, pada abad pertengahan berlangsung selama 1000 tahun, sejak runtuhnya Romawi pada abad ke-5 hingga Renaissance di abad ke-15, sering disebut sebagai abad kepercayaan. Nah, sepanjang zaman itu, sejarah pemikiran barat dipengaruhi oleh kepercayaan yang kokoh akan kebenaran wahyu Kristiani. Dalam masa 1000 tahun lamanya, persoalan-persoalan moralitas dan bahkan realitas alam ditempatkan dalam suatu kerangka pikir yang lebih didasarkan pada tingkat kepercayaan dibandingkan penalaran. Jawaban-jawaban atas persoalan moral yang lebih bersumber dari kepercayaan itu dipandang sebagai jawaban yang mutlak dan objektif.
Alam pikir abad pertengahan ini dibangun atas dasar asimilasi antara kepercayaan dan penalaran antara doktrin Kristiani dengan doktrin-doktrin rasional dan sekuler dari para filsuf abad klasik. Agustinus, pemikir abad pertengahan yang karya-karyanya dipandang memiliki otoritas yang hampir sebanding dengan kitab suci, ia berpendapat bahwa pengetahuan tentang kebenaran yang mutlak dan objektif dapat dicapai melalui mistik tentang kebenaran ilahi yang diterima secara langsung. Pandangan-pandangan Agustinus menjadi paradigma berpikir abad pertengahan hingga munculnya mazhab pikir Thomisme, yaitu Thomas Aquinas, yang adalah filsuf besar kedua di abad pertengahan, yang antara lain berpandangan bahwa manusia dan alam, moralitas dan keselamatan, iman dan penalaran, itu semua berada dalam kesatuan ilahi. Secara garis besar, konsepsi moral abad pertengahan berbeda dengan konsepsi moral abad klasik, bukan? Agustinus dan Thomas mendasarkan pandangan moral yang bersifat spiritualistik dan terarah pada dunia kelak. Sedangkan pandangan moral Plato, Socrates, dan Aristoteles lebih bersifat naturalistik, sekuler, dan rasional, dan berpusat pada dunia kini. Namun, demikian antara abad klasik dan abad pertengahan terdapat persamaan, yaitu sama-sama berpandangan akan adanya standar moral yang objektif. Dengan demikian, perbedaannya terletak hanya pada persoalan epistemologi, yakni sumber pengetahuan atau cara memperoleh pengetahuan tentang kebenaran objektif. Nah, kemudian abad pertengahan berakhir pada abad ke-15 yang disusul bangkitnya ajaran, pandangan dan budaya yang serba sekuler yang dikenal sebagai zaman modern atau zaman Renaissance, yang dari bahasa Prancis berarti kelahiran kembali. Dalam zaman ini, manusia seakan-akan dilahirkan kembali dari tidur yang panjang dan statis di abad pertengahan. Maka dari itu, zaman Renaissance ini telah menandai jatuhnya otoritas gereja dalam bidang spiritual dan intelektual yang telah berlangsung 15 abad. Zaman Renaissance ini berlangsung pada abad ke-15 dan ke-16, telah menandai peralihan abad pertengahan ke abad modern. Dengan semangat sekuler dan corak yang sangat antroposentris, akal budi atau rasionalitas lebih diunggulkan daripada iman. Selanjutnya, pada abad ke-18, Eropa merupakan zaman fajar budi atau zaman pencerahan, atau lazim disebut dalam bahasa Jerman sebagai zaman Aufklärung. Zaman fajar budi sangat optimis dengan mengira bahwa berkat rasio semua persoalan dapat dipecahkan. Hal ini tentu saja berimplikasi pada persoalan moral, di mana moralitas modern kemudian lebih mendasar pada pertimbangan-pertimbangan rasional sebagaimana yang akan dibicarakan kemudian. Nah, abad pencerahan merupakan suatu masa yang ditandai dengan berbagai kemajuan dan perubahan-perubahan yang sangat revolusioner. Abad ini mempersembahkan lahirnya penemuan-penemuan baru, ilmu pengetahuan modern di bidang sains yang mencapai puncaknya di tangan Isaac Newton yang termasyhur dengan hukum gravitasinya. Dengan temuan itu, Newton seakan-akan telah memecahkan rahasia alam semesta dan sekaligus telah meruntuhkan mitos dan pandangan dunia barat yang dipercayai sepanjang abad pertengahan tentang alam semesta. Sedangkan sebelumnya, Galileo Galilei telah dipaksa untuk mengingkari penemuan yang telah menggugurkan mitos yang telah lama dipercayai bahwa bumi itu sebagai pusat alam semesta. Sains modern memiliki karakteristik yang sangat mendasar, yaitu pertama, landasan metafisiknya bersifat naturalistik. Berbagai fenomena yang menjadi objek penelitian dipandang sebagai produk dari berbagai proses kekuatan alam belaka, tidak terkait dengan hal-hal yang bersifat spiritual maupun supranatural.
Pandangan naturalistik sains modern ini membedakannya dengan pemikiran-pemikiran abad pertengahan yang bersifat spiritualistik. Namun, pandangan naturalistik ini juga merupakan ciri utama pemikiran abad klasik. Kedua, terkait dengan sifatnya yang naturalistik adalah sifatnya yang empiris. Teori-teori saintifik senantiasa bertopang pada pengalaman empiris yang didukung oleh data. Sebagaimana ciri yang pertama, ciri kedua ini membedakannya dengan pemikiran abad pertengahan yang mendasar pada kepercayaan atau wahyu. Namun ciri ini juga dimiliki oleh pemikiran abad klasik. Ketiga, sifat rasionalistis atau mengandalkan pada kekuatan akal budi, yang hal ini juga menjadi ciri pemikiran abad klasik. Akan tetapi, meskipun sama bersifat rasional, terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara rasionalistis abad modern dan rasionalistis abad klasik. Bagi alam pikiran abad klasik, akal budi atau rasionalitas merupakan kekuatan rohani manusia untuk mendapatkan pengetahuan tentang dunia. Kemampuan akal budi itu tidak terbatas pada pengalaman-pengalaman inderawi, melainkan juga mampu menangkap kebenaran universal. Kebenaran rasional merupakan kebenaran yang mutlak, objektif, dan pasti. Hal itu berbeda dengan sains modern yang secara terang-terangan menolak kemungkinan diperolehnya kebenaran yang objektif dan pasti. Lagi pula, kebenaran rasional ditempatkan di bawah kebenaran empiris. Kebenaran relatif dari sebuah hipotesis keilmuan yang didasarkan pada kerangka teoretik dan kerangka berpikir rasional dapat dan biasa digugurkan oleh temuan-temuan data empiris. Dengan demikian pula, setiap teori hukum atau dalil-dalil keilmuan senantiasa bersifat tentatif atau sementara dapat berubah, dapat dikoreksi oleh temuan-temuan baru. Jadi kebenaran empiris yang ditempatkan di atas kebenaran rasional itu pun merupakan kebenaran yang probabilistik dan relativistik. Dengan demikian, sains modern memberi peranan yang terbatas kepada akal budi dalam upaya memperoleh pengetahuan tentang dunia. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sains modern didasarkan pada paradigma yang bersifat naturalistik, rasional empiris, dan relativistik. Maka dari itu, paradigma sains modern tersebut berimplikasi dan berpengaruh terhadap pemikiran moralitas, sehingga persoalan moral tidak jarang disikapi oleh pemikiran modern dengan pendekatan naturalistik, rasional, dan relativistik. Dengan pendekatan naturalistik, persoalan moral dipandang sebagai persoalan duniawi, terkait dengan kebutuhan hidup kini dan lain sebagainya. Dengan pendekatan rasional empiris, persoalan moral disikapi dengan lebih mengedepankan pertimbangan rasional untung rugi dengan menunjuk berbagai kenyataan empiris, realitas sosial, dan lain sebagainya. Konsekuensi dari kedua pendekatan tersebut, maka persoalan moral pun menjadi bersifat relativistik. Baik dan buruk menjadi sangat tergantung pada berbagai faktor, seperti tergantung pada konteksnya, situasinya, latar belakangnya, pertimbangan yang digunakan, bahkan tidak mengherankan jika tergantung pada masing-masing individu. Berdasarkan uraian tersebut, maka kelemahan yang paling nyata dari pemikiran moralitas modern adalah tidak adanya kepastian moral atau tidak jelasnya standar moral, atau dapat juga berupa kaburnya nilai-nilai moral. Nah, itu dia materi dari kelompok 1 tentang dasar-dasar pengertian moral. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman sependapat dengan moral yang bersifat objektivitif, atau teman-teman sependapat dengan moral yang bersifat relativistik? Dan juga kami ingin bertanya, jika moral adalah ajaran mengenai benar dan salah suatu tindakan atau perbuatan, maka standar apa yang
dapat digunakan untuk mengukur suatu itu baik atau salah, atau syarat-syarat apa yang digunakan untuk mengatakan bahwa sesuatu itu baik atau salah. Saya Yolanda Rugu, mewakili teman-teman dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian materi di video kali ini. Jika ada kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Bye-bye.